Saudara, kami akan mengajak Anda untuk memantau penghitungan suara di sejumlah titik. Yang pertama kita akan pantau di Solo, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Via Irmar di sana. Via, seperti apa proses penghitungan suara di sana, Via? Saudara, penghitungan suara untuk pemilihan calon presiden dan juga calon wakil presiden pemilu tahun 2024 di TPS 34 Manahan sudah selesai, dan dari penghitungan suara yang dilakukan saat ini pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sementara unggul dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden lainnya. Namun baru saja saya mendengar saat ini tengah dilakukan pengecekan ulang karena ada selisih satu suara di TPS 34 Manahan, khususnya untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2. Ada selisih satu suara, jadi ada perbedaan antara suara yang tercatat di papan penghitungan suara dengan jumlah surat suara yang diterima. Dari jumlah surat suara yang diterima oleh para anggota KPPS di TPS 34 ada sekitar 110, namun yang tercatat ada 111. Oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang. Sementara itu terkait jumlah suara untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 3 untuk sementara ini memperoleh suara sebanyak 53, sedangkan di urutan yang ketiga ada pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara untuk sementara ini sebanyak 6 suara. Penghitungan suara sudah dimulai sejak pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat dan disaksikan oleh 8 saksi perwakilan dari masing-masing partai politik. Ada PDI Perjuangan sebanyak 2 orang, kemudian PSI ada sebanyak 1 orang, Golkar 1 orang, dan saksi dari PKS ada sebanyak 1 orang, dan juga yang terakhir ada Demokrat 1 orang. Dari data pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah ada sebanyak 171 orang yang menggunakan hak pilihnya pada hari ini. Dan kalau kami rinci, saudara, bahwa dari 171 orang yang menggunakan hak pilihnya tersebut, 154 diantaranya sudah terdaftar menjadi daftar pemilih tetap. Kemudian ada 5 orang yang tercatat sebagai daftar pemilih khusus dan 12 orang tercatat sebagai daftar pemilih tambahan. Artinya ada sebanyak 23 orang dari DPT yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 siang hari ini. Dan saat ini pengecekan suara masih dilakukan di TPS 34 Manahan, Cynthia dan juga saudara, di mana penghitungan suara pada siang hari ini disaksikan oleh pengawas TPS dari Bawaslu, kemudian 8 orang saksi dari masing-masing partai politik, kemudian juga rekan-rekan media yang sejak tadi pagi sudah berada di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Diketahui TPS ini merupakan tempat bagi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang juga sekaligus wali kota Solo mencoblos bersama dengan istrinya Selvi Ananda pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kurang lebih sekitar 20 menit Gibran dan juga istrinya mencoblos di TPS ini. Setelah mencoblos, tidak banyak hal yang dibicarakan oleh Gibran kepada rekan-rekan media yang memang sudah menunggu sejak tadi pagi. Ya, Gibran hanya mengatakan bahwa Cynthia. Via, sejauh ini dari pantauan dan pengamatan Anda, seperti apa penghitungan suaranya? Sudah berapa persen suara yang masuk untuk dihitung di TPS tersebut? Baik, Cynthia dan juga saudara, untuk
suara bagi presiden dan juga wakil presiden sudah seluruhnya dihitung. Namun saat ini tengah dilakukan pengecekan ulang, Cynthia dan juga saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada selisih 1 suara dari yang dicatat yang ada di papan dengan surat suara yang diterima. Selisih suara tersebut terjadi untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kalau di papan penghitungan suara tercatat ada sekitar 111 suara, namun dari surat suara yang diterima oleh anggota KPPS ada sebanyak 110 suara. Oleh karena itulah penghitungan ulang atau pengecekan ulang dilakukan kembali pada siang hari ini. Cynthia. Iya, Via, setelah melakukan penghitungan secara manual ini, apa proses selanjutnya yang akan dilakukan di TPS di Manahan ini? Setelah penghitungan suara untuk presiden dan juga wakil presiden, selanjutnya anggota KPPS akan melanjutkan penghitungan suara untuk DPR RI, kemudian dilanjutkan dengan DPD RI, dan selanjutnya penghitungan suara untuk DPRD provinsi dan berakhir dengan penghitungan suara untuk DPRD tingkat kabupaten kota. Seperti itu kira-kira, Cynthia. Baik, Via Irmar melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Sebelum kita bergeser ke Jakarta dan Semarang, kita simak pernyataan dari Hasto Kristianto.